Halo CS, balik lagi sama gue di perjalanan pergi Jumat kembali Ahad. Video ini adalah episode ketiga dari rentetan video gue sebelumnya. Jadi buat yang belum nonton videonya, bisa ditonton dulu. Karena perjalanannya seru dan menarik banget. Dan buat lu pada yang belum subscribe, di subscribe dulu dah. Biar lu kagak ketinggalan episode berikutnya. Ya, selamat pagi CS. Hari ini tanggal 12 Januari, hari Minggu jam 5.43. Gue baru buat check out dari hotel. Hotel apa nih? Hotel Unik. Unik Hotel lah, ketutupan ya, ketutupan bis. Pagi ini niatnya gue mau ke Terminal Jombor lagi. Kita lihat ada bis apaan aja jam segini. Ya, kita langsung aja nih ke pinggir karena kita mau ke Terminal Jombor. Gue bingung sih sebenarnya naik apa ke Jombor. Jombor sih nggak jauh ya, sekitar beberapa kilometer doang ke sana, 3 atau 4. Naik apa ya? Naik beca kali ya? Naik beca kayaknya. Kita panggil dulu. Pak, ke Jombor mau gak Pak? Enggak ada tenda ya. Nggak bisa Pak? Enggak bisa ya. Oh ya, makasih ya Pak. Ya. Sebenarnya tadi bapaknya ngomong apa gue kurang jelas ya. Kayaknya dia bilang karena nggak ada jas hujan jadi nggak bisa nganterin gue. Jadi kita coba cari lagi dah ke belah sonoan. Nah, ini gue jalan ke arah utara sembari nyari beca CS. Karena gimana ya, sebenarnya bisa aja sih gue naik ojol. Tapi karena udah lama banget gue kagak naik beca, jadi kangen aja nih rasanya naik beca, apalagi hujan-hujan begini. Setelah jalan sekitar 500 meter, akhirnya gue liat di seberang ada kang beca dan kita samperin aja yuk. Nah, ini becanya CS, lagi dipasangin terpal biar gue kagak kebasahan. Dan tadi gue udah tanya juga ke bapaknya dari sini ke Jombor tuh kena ongkos 20.000 aja CS. Emang dah ya, naik beca pagi-pagi, hujan, syahdu banget ini CS. Sekarang jam 6.11 kita udah sampai di Terminal Jombor. Ini udah ada Ramayana nih. Ramayana juga sama nih ke Kudus. Tapi kita kayaknya lihat-lihat dulu mau ada apa aja nih, mau naik apa ya enaknya. Wah, ada Haryanto tuh. Di episode ketiga ini, dari Jogja niatnya gue mau ke kota Kudus. Dan bis angkatan pagi dari Jogja ke Kudus itu ada beberapa pilihan CS. Dari mulai Ramayana, Haryanto, dan Nusantara. Untuk jam keberangkatan sendiri itu biasanya selang 1 jam aja. Di jam pertama diisi Ramayana, dan selanjutnya Haryanto. Setelah pantau-mantau, akhirnya gue putusin nih buat naik Haryanto aja. Nah, sekarang kita langsung aja nih ke loketnya untuk beli tiketnya. Pak, yang ke Kudus jam berapa, Pak? Setengah 7. Oke, 1, Pak. Bangku depan masih ada gak? Bebas ya, Mas. Bebas ya, ngacak ya. Berapa Pak tiketnya Pak? 90. 90.
Nah ini penampakan tiketnya, harganya 90.000 ke Kudus. Kalau ke Pati berapa Pak? 115 kalau ke Pati. Ini tarifnya ternyata. Dia Kudus, Pati. Nah, ini dapat. Maksudnya cepet ya, tapi kita 90 atau apa? Nah ini untuk agen Haryanto Patas ya. Patas dia adanya di Sapin Shelter. Sini nih, sebelah sini deh pokoknya. Di mana sih? Di pintu masuk. Pintu masuk di sini. Nah kalau tadi kantor Patasnya, yang ini kantor akapnya CS. Ini akap Jakarta. Ini kantor Haryanto di sini. Itu ada nomor agennya juga. Dia barengan sama Putra Remaja, Puspajaya, Agrama sama Gunung Harta. Sebelahnya Rosella Indah. Adanya di sini. Di sebelah pintu masuk juga. Pintu keluar, sorry. Ya, jam 6:28. Ini bis kita udah datang, CS. Ini dia, PO Haryanto HM05. Patas, Jogja, Semarang, Kudus, Pati. Bis ini bermesin Mercedes-Benz OH 1626 yang dibalut oleh bodi jod bus 3 buatan karoseri Adi Putro. Sekarang kita lihat dalamnya yuk. Sih Pak. Nah ini nampung masih sepi, kita lihat dulu interior. Seatnya dua-dua ya. Untuk jarak antar kursinya ya oke lah. Mas totalnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kali 2, 22, 22 kali 2, 44 tambah 6, 50 sih. Untuk jarak antar kursinya sih masih oke ya. Ya gue pendek sih, jadi kalau kalian yang tingginya 170 lebih kayaknya bentuk ya. Tapi kalau gue sih aman. Sebelah kirinya juga aman, sama kayaknya deh, kanan kiri. Info sikil di sini lega ya, lumayan lega, masih bisa buat naruh tas juga tuh gitu. Jadi yang paling lega sih kayaknya yang tempat duduk gua nih. Nomor 8 nggak ada nomornya, jadinya ngacak duduknya. Yang itu ya sama kayak yang belakang, kehalang apa sih namanya nih, sekat. Jadi udah sini selonjoran ke sana. Setelah ngetem kurang lebih setengah jam 7:14 bis kita diberangkatkan nih. Dari sini bis hanya membawa kira-kira belasan orang aja. Dan semoga nanti penumpangnya rame ya yang naik di pinggir jalan. Bismillah, kita berangkat. Dari Jogja,
Bis kita berjalan menuju ke utara, melewati daerah Muntilan, Mungkit, dan masuk ke kota Magelang. Pukul 8:03, bis kita udah masuk ke terminal tipe A, Tidar, Magelang. Di sini bis kita akan ngetem beberapa saat, dan karena bis kita nggak ada toiletnya, jadi momen pemberhentian kali ini bisa kita manfaatkan juga untuk ke toilet dan beli jajan. Nah, just info aja, terminal tipe A Tidar Magelang ini baru saja diresmikan pada tanggal 1 Juli tahun 2024, yang sebelumnya direnovasi selama kurang lebih 1 tahun CS. Nah, sekarang kita turun nih, buat lihat-lihat terminalnya sama sekalian beli air nih. Aku belum beli air, ini seret banget. Ya, sekarang kita masuk ke dalam terminal nih. Karena terminal ini terminal baru, jadi tuh dalamnya masih bagus, adem, bersih. Wah, pokoknya mantep dah. Nah, ini di depan kita ada loket-loket bis akap buat tujuan Jakarta atau tujuan ke timur, ke Surabaya atau ke Denpasar. Nah, ini gua mau ke toilet dulu. Sekalian kita cari air. Untuk masuk nih, tadi kita masuk dari situ. Nah, ini ada kantinnya nih, food court. Kita ada buru-buru nih. Nggak tahu udah lama apa kagak berhenti di sini ya. Ini ada food court. Bagus ini. Bu, lemon mineral 1 bu. Mantap. Iya. Dengan nomor Makasih ya bu. A7692OA dengan tujuan Terminal Juwangan, Yogyakarta. Mantep, ada Sudah pengumuman mana memasuki Ces? Terminal Tidar Magelang. Terminal Tidar. Harap penumpang bersiap-siap. Terima kasih. Suasana pagi di Terminal Magelang. Itu ada Harapan Jaya. Harapan Jaya kemana itu? Blitar, Jakarta. Tahu nggak? Itu ada Gunung Hatta juga. Gunung Hatta sih biasanya ke Denpasar ya, yang merah. Tapi nggak tahu deh. Itu ada Maju Lancar. Nah, itu ada Eka Cepat. Surabaya. Purbalingga. Ini habis lokalan nih. Sumber Waras, Jakarta Semarang, Patas juga. Nah, ini bis kita. Kita naik aja. Setelah ngetem kurang lebih 20 menit, bis kita akhirnya diberangkatkan kembali nih. Penumpang yang naik di terminal Magelang ini lumayan banyak. Tadi sekitar ada 10 orang kayaknya nambah dari sini. Keluar terminal Magelang, bis kita belok kanan melintasi Jalan Urip Sumoharjo sampai ke lampu merah pertigaan Taman Tanggul Kalikota. Di sini view-nya bagus banget nih, Ces. Kelihatan Gunung Sumbing yang keren banget. Nah, selanjutnya bis kita akan melewati daerah Secang sampai Ambarawa. Jalur ini terkenal ekstrim karena jalurnya itu naik turun dan meliuk-liuk. Namun, view-nya itu cantik banget, Ces. Kita akan disuguhin pemandangan persawahan dan pegunungan di sekitar sini. Kayak Gunung Andong, Telomoyo, sampai Gunung Merbabu.
Wah, maaf CS. Tadi lepas Ambarawa gue sempet ketiduran nih. Nah, sekarang jam 10 lewat 8, bis kita udah ada di daerah Banyumani, kota Semarang. Tepatnya kita lagi nurunin penumpang di seberangnya Terminal Sukun. Habis ini, bis kita akan masuk tol Serondol dan gak lewat tengah kota Semarang. Jadi nanti kita akan keluar di Kaligawe dan menuju ke arah Terminal Terboyo. Nah, baru aja masuk tol dan dikebut sedikit, tiba-tiba ada suara aneh di ban belakang dan bis kita tuh sedikit bergoyang. Di sini Pak sopir mencoba tenang dan mengendalikan bisnya sebaik mungkin. Dia mulai mengurangi kecepatan dan mencari bahu jalan untuk berhenti. Mana bahu jalannya banyak water barrier kayak gini lagi CS. Mau nggak mau kita jalan perlahan nih, maju ke depan buat cari bahu jalan yang kosong. Di dalam bis, semua penumpang tuh bingung, termasuk gua. Terlebih sekarang kayak ada bau ban atau karet yang kebakar gitu, masuk ke dalam kabin bis. Setelah Pak supir dan keneknya itu cek keluar, ternyata ban belakang bis kita yang sebelah kiri itu ulirnya lepas CS. Nah lu, bingung gak lu? Jadi kayaknya bis ini tuh pakai ban vulkanisir CS. Ban vulkanisir itu adalah ban daur ulang. Jadi ban yang udah botak, dialusin lagi, diamplas, dan ditempelin ulir ban baru kayak gini nih. Nah, kejadiannya di bis kita ini, ulir vulkanisirannya itu lepas CS. Ada-ada aja ya. Untung ban belakang nih, bukan ban depan. Kalau ban depan, waduh, bahaya banget dah pasti. Karena kejadian di tengah jalan tol gini, dengan segala pertimbangan Pak supir dan keneknya akhirnya bis kita lanjut jalan CS. Mungkin karena ban belakangnya itu double, jadi aman lah ya kalau dipakai lanjut jalan lagi. Di sepanjang jalan, Pak supir dan keneknya tuh mencoba menghubungi orang bengkel di garasi. Mereka sedikit marah kayaknya CS. Karena mungkin mereka juga nggak tahu ya kalau arbandanya itu dipakein ban vulkanisir. Jadi nanti pas sampai garasi pasti bannya semua bakal dicek semua nih, diinspeksi. Ya semoga kedepannya nggak ada lah kejadian kayak gini lagi. Soalnya bahaya banget nih. Setelah menjalani drama perban-banan, pukul 10.34 bis kita sampai di Terminal Terboyo, Semarang. Tapi ini bis kita kagak masuk terminal ya CS, cuma lewat aja di depannya. Lanjut dari Terboyo, sekarang kita masuk di daerah Demak. Di jalan Pantura Demak ini sampingnya langsung laut begini CS. Dan gak jarang jalan di sini juga terdampak banjir rob di tiap tahunnya. Nah kayak gini nih, becek mulu jalanannya. Sekarang bis kita akan masuk gerbang tol Sayung dan akan melewati ruas tol Semarang Demak.
Keluar tol Semarang Demak, bis kita belok kanan masuk ke Jalan Pantura Kudus Demak. Ini asli dah, jalanan di sini bagus banget. Kanan kiri pohonnya bisa rapi begini ya. Kalau kata gue mah ini jalanan yang mirip Jalan Raya Bogor ya CS layoutnya. Di daerah Wono Ketinggal, kita isi solar dulu CS. Sekalian ada penumpang yang mau ke toilet. Nah, kebetulan juga nih, gue penasaran mau lihat ban yang terkelupas tadi. No CS, lihat, botak begitu ya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jam dari Jogja, akhirnya bis kita masuk juga nih di Kudus, Kota Kretek. Kota Kudus ini terletak di antara Kota Demak dan Pati. Makanan khas Kota Kudus ini ada soto kudus dan sate kerbaunya yang terkenal tuh. Selain itu, kota ini juga penghasil tembakau terbesar di Jawa Tengah. Jadi nggak heran kalau kota ini dijuluki sebagai Kota Kretek. Oke CS, kesimpulannya untuk bis harian Topatas Jogja Kudus ini sebenarnya udah bisa dijadikan andalan atau pilihan utama buat kalian warga Muria Raya yang mau bepergian ke Jogja, Magelang, dan sekitarnya. Dengan harga 90.000 ini udah oke banget kok pelayanannya. Paling kedepannya pihak manajemen Haryanto lebih teliti lagi agar kejadian kayak tadi kagak ulang lagi tuh. Nah CS, sampai Kota Kudus akhirnya gue putusin buat turun di SPBU Matahari. SPBU ini menjadi titik turun yang strategis bagi para penumpang karena lokasinya ini nggak jauh dari pusat kota. Ya CS, kita udah sampai nih di Kudus. Sebutannya sih ini Matahari ya, nggak tahu nih gue Matahari mananya Matahari lagi. Nah ini bisa CS. Tadi ada trouble, bannya lepas anjir vulkanisiran. Sekarang kita mau kemana ya? Nah ini ada beca nih, kita beca lagi aja nih kayaknya nih. Kita beca. Sekarang jam 11.41 kita sampai Kudus. Kita tanya beca dulu. Bu, duluan bu. Pak, ke Menara mau gak? Mau. Berapa pak? Biasa berapa? Wah, gak pernah saya kesini, berapa? 20 Bang. Berangkat. Dulu ya. Halo pak. Naik beca lagi CS. Nah ini kali ini becanya benar-benar tradisional ya. Wah asik nih mah. Beca lagi. Power by Sikil. Abis ini gue mau lanjut ke Menara Kudus. Mau lihat-lihat aja, sama mau nyobain makan soto Kudus di sana. Tapi karena videonya udah kepanjangan nih di episode ketiga ini, video selanjutnya akan gue upload di Sabtu depan CS. Jadi buat lu pada yang belum subscribe nih, di subscribe dulu ya kan, biar lu kagak ketinggalan video gue berikutnya. Nah, makasih CS buat kalian udah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye.